Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang internet gateway. Yang pertama, kita akan membahas pengertian internet gateway. Gateway adalah node jaringan yang membentuk jalur koneksi antara dua atau beberapa jaringan yang beroperasi dengan protokol transmisi yang berbeda. Setiap perangkat di internet memang mempunyai protokol komunikasi yang berbeda. Salah satu contoh perangkat dan jaringan gateway adalah komputer server utama pada sebuah perusahaan yang mengarahkan trafik dari workstation ke jaringan luar. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi internet gateway. Fungsi internet gateway yang pertama sebagai konversi protokol. Tugas gateway di sini adalah untuk memastikan bahwa semua jaringan dan perangkat dengan protokol yang berbeda-beda ini dapat terhubung dengan baik. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Gateway memudahkan pertukaran data dan informasi secara online. Yang ketiga, memudahkan pengaturan data. Gateway membantu administrator untuk mengelola dan mengatur data-data antar jaringan komputer dengan lebih mudah karena semua perangkat akan terhubung. Yang keempat, meningkatkan kinerja komputasi. Tugas gateway di sini adalah memberikan dan membagi tugas komputasi berlebih pada suatu perangkat ke komputer lain yang ada pada sistem jaringan tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang jenis-jenis gateway. 1. Network gateway adalah tipe yang sangat umum sebab menyediakan tampilan atau interface antara dua jaringan berbeda. 2. Cloud storage gateway adalah penggabungan antara data sensor dari perangkat LOT. 3. LOT gateway adalah server yang menjadi penerjemah dari permintaan penyimpanan dengan panggilan API, layanan penyimpanan cloud yang berbeda. 4. PoIP Drone gateway, gateway yang memiliki tugas dan memfasilitasi pertukaran data antara perangkat PSTN dengan jaringan PoIP. 5. Bidirectional gateway, data yang mengalir dua arah. Yang terakhir, unidirectional gateway adalah data yang mengalir satu arah saja. Yang keempat, kita akan membahas tentang kelebihan internet gateway. Kelebihannya adalah 1. Sebagai resolusi sharing, 2. Mempunyai reliabilitas yang tinggi, 3. Lebih hemat biaya, dan yang terakhir dapat digunakan untuk berbagai akses hardware. Yang keempat, kita akan membahas tentang kekurangan internet gateway. Kekurangannya adalah 1. Pengembangan yang membutuhkan biaya tinggi, 2. Berbagi data yang tidak diinginkan, 3. Rentan dengan metode peretasan. Yang kelima, kita akan membahas tentang cara kerja internet gateway. Gateway merupakan gerbang perangkat, oleh karena itu, cara kerja dari gateway sebenarnya sederhana. Gateway hanya berperan seperti gerbang dan menjaga lalu lintas pengiriman data. Dan setiap gateway memiliki dua jenis interface jaringan. Namun perlu dicatat, untuk dapat mengakses data di dalam gateway, komputer yang ingin mengakses data tersebut juga harus memiliki gateway. Pada intinya secara keseluruhan, gateway dan jaringan tidak dapat dipisahkan karena komputer membutuhkan gateway untuk dapat mengakses data atau jaringan, khususnya internet. Tanpa adanya gateway, maka kamu tidak akan dapat mengakses internet. Selanjutnya kita akan lanjut ke konfigurasi internet gateway di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu perangkat yang akan digunakan adalah dua buah PC, satu buah switch, dan dua buah router. Lalu kita akan hubungkan dengan
kita ubah tampilan router yang kedua menjadi internet seperti ini. Jika sudah, kita hubungkan dengan kabel crossover seperti ini. Kemudian kita ubah nama router yang kedua menjadi internet. Lalu kita tulis di bawahnya 8.8.8.8 dan di atasnya FA0/0 10.10.10.1, lalu FA0/0 10.10.10.2, lalu FA0/1 192.168.1.1. Lalu kita masuk ke internet, lalu CLI, dan ikutin seperti video ini. Jika sudah, kita masuk ke router, lalu CLI, lalu ikutin juga seperti video ini.
sudah selesai, kita masuk ke PC 2, lalu desktop, lalu IV configuration, lalu di-HCP-kan seperti ini. Jika sudah ada tampilan seperti ini, kita masuk ke config, lalu bisa kita lihat IP-nya sudah sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Langsung kita masuk ke PC yang pertama dan lakukan seperti tadi ke PC yang kedua. Kemudian kita masuk ke PC yang pertama, lalu desktop, lalu kita masuk ke command prompt, lalu kita akan ping apakah sudah bisa terhubung atau tidak. Jika semua tampilannya sudah seperti ini, maka otomatis kita sudah selesai dan berhasil mengerjakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.